Halo, saya sedang siaran dengan Mbak Eri di Radio Iktus Semarang. Nah, sekarang sedang lagu dan pokok bahasan kita pagi hari ini adalah berkenaan dengan perempuan dan kecerdasan emosi. Nah, apa dan seperti apa kecerdasan emosi dikaitkan dengan perempuan? Kita akan saksikan bersama-sama. Hai Bu Hihi, terima kasih ikut bergabung. Doain ya, karena baru pertama kali IG Live plus Google Meet dengan Radio Iktus di Semarang. Ya, para perempuan, orang sering menyebutnya baper. Nah, gimana kita bisa mengatasi rasa baper kita? Halo Bu Lastri, Bu Hihi, Bu Rika, terima kasih pagi ini bergabung ya. Ini baru lagu, kita ngomongin soal perempuan dan kecerdasan emosi. Bagaimana seorang perempuan tetap bisa cerdas emosi di situasi yang tidak mudah dan di situasi yang pandemi seperti ini. Nanti pokok bahasanya kira-kira kita akan membicarakan tentang bedanya perempuan dan laki-laki, baru kemudian membicarakan tentang kecerdasan emosi, dan di akhirnya nanti saya akan bicarakan tentang tips kecerdasan emosi bagi perempuan. Ya, sobat itu saat ini kita sedang menantikan komunikasi dengan Ibu Ani yang ada di Jakarta, karena saat ini kami sedang mengadakan siaran secara virtual. Semoga yang akan dibagikan bersama dengan Ibu Ani ini akan bermanfaat buat kita semuanya dalam ruang psikologi. Ya, kita akan tunggu untuk komunikasi bersama dengan Ibu Ani. Nah, sobat itu jangan lupa salam sehat buat sahabat itu semuanya. Hari ini tetap jaga jarak dan juga menggunakan masker, dilarang berkerumun ya, karena lewat berita yang kami sampaikan lewat media cetak yang terbit hari ini bahwa Jawa Tengah tertinggi kedua. Nah, sobat itu, mari kita tetap ikut mendukung peraturan pemerintah ataupun sahabat Itus ke pasar ya. Jangan berkerumun lah ya sobat Itus, dan kita betul-betul menggunakan masker yang sesuai dengan anjuran pemerintah, bukan hanya karena fashionable aja kemudian menggunakan masker yang demikian mungkin tidak memenuhi standar kesehatan. Ya, baik sobat Itus, kita akan kembali lagi tunggu bersama dengan narasumber kita Ibu Ani. Halo Bu Ani. Ya, suara saya apakah sudah jelas, sudah terdengar? Bagaimana Mbak Eri? Ya, baik Ibu, apa yang akan dibagikan buat sahabat Itus hari ini? Ya, hari ini kita akan berbicara tentang perempuan dan kecerdasan emosi. Sudah oke ya suara saya ya? Ya. Oke, jadi kalau saya mengatakan ini perempuan, nah perempuan dan kecerdasan emosi, saya akan berbicara terlebih dahulu tentang perempuan ya Mbak Eri ya. Perempuan itu kan seringnya orang menyebutkan baperan gitu, bawa perasaan. Nah, sebetulnya kalau kita melihat memang ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Baik itu secara fisiknya memang laki-laki dan perempuan itu berbeda, tapi juga secara psikologis laki-laki dan perempuan juga ada bedanya. Biasanya kalau laki-laki ditanya, ayo perkenalkan dirimu, begitu ya. Nah, biasanya laki-laki itu dengan mudah mengatakan, oh saya pemimpin perusahaan ini, saya ini bekerja di sini-sini, begitu ya. Nah, kalau perempuan ditanya, ayo cerita tentang siapa dirimu, biasanya perempuan lebih mengatakan berkenaan dengan kehidupan keluarganya. Saya istri dari suami A, saya punya 2 orang anak, misalnya seperti itu. Biasanya berarti kaitannya antara, ya kalau perempuan biasanya itu berkenaan dengan kehidupan relasi dan rumah tangga. Sedangkan kalau laki-laki biasanya berkenaan dengan kehidupan pekerjaannya. Laki-laki
sukanya ya apa ya, maksudnya dia merasa bahwa ekspresi cinta yang hebat itu ya harus diekspresikan dengan sesuatu yang wah, yang luar biasa. Berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan lebih melihatnya bahwa cinta yang sederhana itu sudah membuat perbedaan. Nah, itu ada perbedaannya ya, laki-laki dan perempuan. Begitu juga kalau misalnya laki-laki itu sedang ada emosi begitu ya, sedang emosional, punya kemarahan mungkin atau masalah di pekerjaannya, apa yang dilakukan oleh laki-laki? Laki-laki biasanya akan berusaha untuk masuk dulu ke guanya, jadi dia menyendiri dulu untuk memperbaiki emosinya. Berbeda dengan perempuan, kalau perempuan punya masalah, dia berusaha untuk membicarakan emosinya. Entahkah itu membicarakannya dengan suaminya atau mungkin juga membicarakannya dengan para sahabatnya, dengan para ibu-ibu yang lainnya begitu. Nah, setelah dia cerita-cerita begitu, dia lebih plong begitu ya. Rasanya lebih bisa manage emosinya. Itu yang saya amati perbedaannya antara laki-laki dan perempuan. Kalau biasanya laki-laki dan perempuan sedang berkomunikasi ini, membicarakan sesuatu begitu, saat perempuan sedang mengutarakan emosinya, biasanya laki-laki itu sudah lebih dahulu menawarkan solusi. Padahal itu sesuatu yang tidak diperlukan atau tidak dibutuhkan oleh perempuan. Nah, ini yang biasanya kadang bisa menjadi masalah dalam hal berkomunikasi karena laki-laki memberikan solusi sebelum diminta oleh perempuan. Jadi apakah itu untuk menutupi diri sendiri begitu, Ibu? Maksudnya menutupi diri sendiri gimana? Yang Bu Eri maksud? Artinya sebelum memberikan sebetulnya itu kan jawaban yang harusnya demikian, tapi kemudian memberikan solusi artinya solusi jawaban dengan solusi tersebut untuk menutupi diri sendiri, artinya supaya tidak diberikan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Sebetulnya bukan sih, karena secara natural laki-laki itu memang kepengennya nampak hero begitu ya. Jadi kalau dia maksudnya diceritain sesuatu, dia kepengennya ya memberi solusi gitu. Karena memang cara pikir, cara pandang dari laki-laki adalah dia kepengen untuk bisa memberikan solusi, jadi pahlawan nih untuk pasangannya, misalnya begitu. Nah, padahal perempuan kadangkala kebutuhannya cuma butuh didengarkan saja. Dia bisa sebetulnya memanage sendiri, ini harus bagaimana, kayak gitu. Ya, baik. Ya, sebab itu kami akan mengulangi lagi dalam perbincangan kita ruang psikologi hari ini dengan tema perempuan dan kecerdasan emosi. Begitu ya, Bu Ani ya? Ya, benar. Perempuan dan kecerdasan emosi. Oke? Ya. Nanti kita juga akan mengundang untuk sahabat itu yang mau bergabung nih ya, Bu. Silahkan nanti bisa WhatsApp di WhatsApp-nya itu di 0817450596 atau Facebook-nya itu bisa juga, atau teleponnya di 8313611. Tadi yang disampaikan pertama tadi adalah perbedaan antara perempuan dan laki-laki, begitu ya Bu ya? Iya. Baik. Jadi tadi saya sedang membicarakan berkenaan dengan bedanya laki-laki dan perempuan di dalam mengelola emosi. Ketika seorang laki-laki menghadapi emosi, dia butuh waktu untuk jeda. Dia butuh waktu untuk masuk, dalam tanda petik itu masuk dalam guanya. Untuk apa? Dia untuk merenungkan, untuk dia melihat dirinya kembali. Berbeda dengan perempuan. Ketika perempuan ada masalah, dia pengen membicarakan emosi-emosinya dengan orang lain, entahkah itu dengan pasangannya atau dengan sahabatnya. Nah, ini yang menjadi perbedaannya. Perbedaan lainnya adalah kalau laki-laki
biasanya ketika sedang membicarakan emosi, dia langsung fokusnya pada solusi. Sedangkan bagi perempuan yang penting adalah didengarkan. Dia butuh dimengerti, dipahami. Nah, itu perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Hati-hati Pak Sanjaya sambil driving. Terima kasih ya sudah ikutan. Jadi kalau laki-laki dia butuh dihargai, dia butuh dihormati, dia butuh dipercayai. Sedangkan perempuan dia butuh dimengerti, dia butuh dikasihi, dan dia butuh diperhatikan. Itu emosi yang penting yang perlu kita pahami, bahwa laki-laki butuh dihormati, diterima, dipercaya. Sedangkan bagi perempuan dia butuh dikasihi, dia butuh dipercayai, dan dia butuh dikasihi, dimengerti, dan diperhatikan. Baik, kembali lagi di Inspiration of Communication dalam ruang psikologi bersama dengan Ibu Ani Wijaya dalam siaran virtual. Ibu Ani dari Jakarta. Tadi Bu Ani sudah menyampaikan bahwa perempuan dan laki-laki berbeda. Sekarang, apa sih Bu kecerdasan emosi? Ya, ini topik kita, apa sih kecerdasan emosi? Ya, kalau yang biasanya kita tahu adalah berkenaan dengan kecerdasan intelektual. Kalau kecerdasan intelektual biasanya ini berkenaan dengan bagaimana kemampuan berbahasa, bagaimana kemampuan dalam berhitung. Nah, ini yang dilihat. Kalau kecerdasan emosi berarti adalah menyadari, jadi orang ini bisa menyadari perasaan-perasaan, emosi-emosi yang masuk dan menggunakan secara sadar dan rasional emosi-emosi tersebut untuk pengambilan keputusan dan tindakan yang tepat. Itu antara lain pengertian dari kecerdasan emosi. Sorry, suara apa itu ya Mas Agus? Ya. Kemudian kalau berkenaan dengan bagaimana kita bisa melakukan kecerdasan emosi ini, ada 4 hal yang mesti kita pahami dalam kaitannya dengan kecerdasan emosi itu. Yang pertama adalah kita sadar diri. Kita mesti sadar diri kita sendiri. Kita mengenali emosi-emosi yang ada di dalam diri kita. Dan kita bisa memberi nama dari emosi-emosi kita. Sadar diri. Hal yang berikutnya ada bagaimana kita bisa memotivasi diri kita. Artinya adalah bagaimana kita bisa mengerti pola-pola yang terjadi di dalam kehidupan kita berkenaan dengan pola pikir kita, pola perilaku kita, pola tindak kita yang biasanya sehari-hari kita lakukan. Nah, kita harus memanage itu juga. Berikutnya, yang ketiga ada bagaimana kita sadar akan orang lain. Artinya kita bisa berempati terhadap orang lain, kita bisa mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Nah, ini menjadi bagian dari sadar orang lain. Dan yang terakhir, yang keempat ada bagaimana kita memanage orang lain. Bagaimana kita bergaul dengan orang lain. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Nah, kecerdasan emosi menyangkut 4 hal yang saya sebutkan ini. Bagaimana kita sadar diri, kita memanage diri kita sendiri, bagaimana kita sadar orang lain, dan bagaimana kita juga memanage orang lain. Jadi, hari ini pun saya sudah dapat pelajaran kecerdasan emosi. Saya orang yang well prepared, biasanya begitu ya. Jadi, kalau maksudnya ini belum kayak gitu ya, maksudnya ini ada masalah dengan suara dan ini akan bisa mengganggu emosi saya, menyadari diri saya sendiri. Wah, gimana ya, saya sudah memprediksi dalam artian bahwa saya paham ini juga baru pertama kali ya, dengan radio itu pakai virtual juga pasti
nggak mudah begitu ya. Nah, karena saya bisa memahami, ya oke aja, nggak apa-apa, trust the process gitu. Karena ini memang kali pertama, justru dari kali pertama ini kita bisa belajar. Nah, ini contoh pengelolaan emosi Mbak Eri. Nah, begitu, ini caranya begitu. Itu yang berkenaan dengan kecerdasan emosi. Berita baiknya, kecerdasan emosi itu bisa dilatih. Kalau EQ berkembang itu paling usia 18 sampai 20 tahun. Nah, kalau kecerdasan emosi itu bisa dilatih seumur hidup. Ya, karena itu kita mesti harus berusaha untuk melatih bagaimana kita terampil dengan kesadaran diri kita, sama manage diri sendiri, bagaimana kita menyadari orang lain, dan bagaimana kita bisa memanage orang lain. Begitu Mbak Eri. Ya, boleh tanya ya Bu? Ya, silakan. Ya, tadi kan disampaikan bagaimana melakukan kecerdasan emosi itu kan ada 4 ya. Sadar diri, motivasi, kemudian sadar dengan orang lain, bagaimana bergaul atau memanage orang lain. Nah, kadang-kadang manusia itu belum semuanya melakukan sadar diri tadi, ya. Benar. Bisa hanya sadar diri dan memotivasi diri, tapi belum bisa berempati dengan orang lain. Itu bisa terjadi ya Bu? Bisa terjadi Mbak Eri. Jadi ada banyak tipe orang, ada orang yang juga nggak tahu dirinya. Jadi ada banyak orang walaupun dia sudah dewasa, dia juga nggak tahu dirinya gitu. Nah, kalau dia nggak tahu dirinya, bagaimana dia bisa mengenal atau mengenal orang lain gitu. Nah, atau sebaliknya, dia bisa mengenal diri tapi dia masih kurang peka. Misalnya nggak bisa empati, tidak bisa menempatkan pikiran dan perasaan kita pada orang lain. Contoh misalnya, kalau misalnya dalam situasi seperti ini ya, contoh aja maksudnya, saya tipe, maksudnya saya tidak berusaha empati terhadap Mbak Eri dan Pak Agus di sana. Rasanya saya sudah marah-marah, ini sudah emosinya naik. Gimana dong, maksudnya ini sudah siaran online gitu, tapi masih belum beres, itu masih sibuk kelihatan sana sini, misalnya saya bisa marah begitu. Tetapi karena saya memahami, berusaha empati, ya ini kan baru juga begitu, jarang begini. Biasanya juga saya ingat dulu kan mesti di depannya Mbak Eri misalnya gitu siarannya begitu. Lah ini lewat laptop kayak gitu kan, jadi berbeda. Nah, ini memang dilatih Mbak Eri. Jadi berita baiknya itu bisa dilatih. Kalau kita memang kurang dalam berempati atau mendengarkan, gampang, paling mudah itu mendengarkan aja begitu. Zaman sekarang tuh orang males untuk mendengarkan. Nah, kalau kita bisa belajar untuk mendengarkan keluhan orang lain, itu menolong. Disampaikan tadi bahwa kecerdasan emosi itu bisa dikelola, ya. Meskipun usia saya misalnya sudah tidak muda lagi, apakah itu bisa, Ibu? Bisa, sangat bisa, Mbak Eri. Jadi berita baiknya cuman sadar itu. Kalau menyadari pasti bisa dan mau loh ya, menyadari dan mau. Gitu. Baik. Nah, sahabat Itus, ini sangat menarik sekali tema yang diangkat oleh Ibu Ani dalam ruang psikologi hari ini, perempuan dan kecerdasan emosi. Nah, sahabat Itus bisa bergabung bersama di 96.5 FM itu sahabat Anda bersama dengan Ibu Ani. Anda yang mau bertanya atau sharing begitu ya, bisa gabung lewat SMS ataupun WhatsApp-nya Itus di 0817450596 atau bisa gabung di Facebook-nya Itus ya, itussahabat@yahoo.com. Silahkan Bu Ami, kita akan jeda dulu ya. Oke ya. Tadi saya sedang membicarakan berkenaan apa itu kecerdasan emosi. Secara mudah saya mengatakan bahwa kecerdasan emosi itu berkenaan dengan 4 keterampilan yang harus dipunyai. Yang pertama adalah sadar diri.
bagaimana saya secara pribadi menyadari emosi-emosi yang terjadi di dalam diri saya, dan saya bisa memberi nama dari emosi-emosi tersebut. Yang kedua adalah bagaimana saya memotivasi diri saya sendiri atau memanage diri saya berkenaan dengan pola-pola emosi, pola pikir, pola tindakan yang terjadi dalam kehidupan saya, memanage diri. Dan yang ketiga ada keterampilan bagaimana kita sadar akan orang lain. Di sini kita butuh keterampilan untuk mendengarkan apa yang dibutuhkan oleh orang lain, dan kita belajar untuk empati terhadap orang lain. Nah, berikutnya yang terakhir, yang keempat adalah bagaimana kita memanage orang lain. Dalam artian bagaimana kita mengelola bergaul dengan orang lain ketika kita berkomunikasi, menyatakan pendapat kita, menyatakan perasaan kita kepada orang lain. Nah, ini 4 hal ini menjadikan 4 keterampilan kecerdasan emosi yang perlu kita miliki, tidak peduli Anda laki-laki atau perempuan. Nah, kalau kita sedang membicarakan tentang perempuan dan kecerdasan emosi, memang sengaja kata yang saya pakai adalah perempuan, bukan wanita. Karena saya lebih memilih makna kata perempuan yang diambil dari kata puan, yang diempuhkan, yang ahli. Perempuan perlu punya rasa percaya diri bahwa dia diciptakan unik dan khusus oleh Tuhan. Dia diciptakan sebagai penolong yang sepadan untuk lelaki. Karena itu, sebagai perempuan kita perlu menyadari dan bersyukur bahwa Tuhan memberikan sesuatu yang istimewa kepada kita sebagai seorang perempuan. Halo, terima kasih Bu Hihi. Saya mohon maaf ini saya nggak tahu nomor WA dari Iktus Bu Hihi. Terima kasih kalau Bu Hihi sudah membantu merekap dari pembicaraan kita tadi tentang 4 keterampilan kecerdasan emosi. Yang pertama adalah sadar diri, 2 manage diri sendiri, 3 itu sadar orang lain, dan 4 memanage orang lain. Nah, 4 hal ini yang kita perlu menyadari. Kalau tadi Bapak Ibu perhatikan, ini mulai akronimnya SMSM. Kaitannya dengan diri, 1 dan 2 itu diri, 3, 4 berkenaan dengan orang lain. Sadar diri, manage diri, 3 sadar orang lain, dan manage orang lain. Nah, secara sederhana seperti ini 4 keterampilan dari kecerdasan emosi. Nah, para perempuan, sekali lagi saya mengatakan bahwa perempuan diciptakan Allah secara unik dan khusus. Dia menjadi penolong yang sepadan untuk laki-laki. Jangan kita berpikir bahwa kita lebih daripada laki-laki sehingga kita dominan terhadap laki-laki. Tetapi milikilah bahwa kita ada partner yang sepadan dengan laki-laki. Dengan demikian kita bisa menyalurkan potensi dan juga keterampilan yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Mbak Fitri yang baru bergabung, oh ya, halo Hadi, hati-hati kalau sedang di jalan. Kalau teman-teman di sini ada yang mendengarkan sedang menyetir, mohon hati-hati. Dan kiranya tetap sukses, tetap jaga kesehatan, dan selalu berusaha untuk right respond. Ketika emosi, ada emosi yang membuat kita, merangsang kita untuk emosional, kita mesti waspada. Emosi netral. Tetapi kalau kita emosional, kita perlu waspadai emosi kita. Ya, kita masih mendengarkan lagu di situ. Kalau teman-teman di IG live saya ingin bertanya, silahkan ya. Boleh juga
lewat chatting mau bertanya. Memang berkenaan dengan sadar diri, ada banyak keterampilan bagaimana kita bisa sadar pada diri kita sendiri. Bagaimana kita menyadari emosi-emosi kita. Karena emosi kita banyak macamnya. Ada emosi marah, ada emosi sedih, ada emosi takut, ada emosi joy, ada emosi antisipasi, ada emosi percaya. Kembali lagi dalam siaran virtual bersama dengan Ibu Ani Wijaya yang saat ini berada di Jakarta. Kembali melanjutkan dalam ruang psikologi tentang perempuan dan kecerdasan emosi. Kalau tadi kita sudah belajar tentang perempuan dan laki-laki itu berbeda dan juga apa sih itu kecerdasan emosi. Nah sekarang Bu, bagaimana tips mengelola kecerdasan emosi terkait dengan perempuan? Termasuk saya Bu, masih meluap-luap nih ya emosinya. Ya saya mau Silakan, berikan, Bu Ani. saya akan memberikan tips dan triknya. Ya, karena ini berkenaan dengan perempuan, saya mengambilnya dari kata puan. Nah, nih, ini kata puan. Ya, jadi kata puan ini kalau di Google Meet, Mbak Eri bisa lihat ya, puan ya. Nah, ini puan, saya mau terangkan, P yang pertama adalah proaktif, bukan reaktif. Proaktif bukan reaktif artinya apa? Sayalah yang mengendalikan emosi, bukan emosi yang mengendalikan saya. Jadi ingat-ingat, kalau proaktif bukan reaktif berarti sayalah yang mengendalikan emosi dan sayalah pencipta suasana dan isi dari interaksi saya dengan orang lain. Karena itu saya proaktif bukan reaktif. Itu P yang pertama. Jadi kalau kaitannya dengan perempuan, tentu perempuan jadi tidak lagi baperan, bawa perasaan begitu, mesti berusaha untuk proaktif bukan reaktif. Kalau reaktif itu kan kayak baperan begitu ya. Nah, terutama dalam kita berpasangan atau berkomunikasi dengan partner kita, yaitu laki-laki, kita harus tahu bahwa sayalah ini yang harus mengendalikan emosi-emosi yang muncul. Sayalah yang pencipta dari suasana dan isi interaksi saya dengan orang lain. Karena emosi itu netral Mbak Eri, jadi emosi itu netral. Tidak ada emosi yang jelek atau bagus kayak begitu. Semua emosi itu netral. Tuhan menciptakan emosi dengan segala manfaatnya. Jadi kita harus, yang pertama ada P, yang pertama adalah proaktif bukan reaktif. Nah, sekarang yang kedua ya. Yang kedua adalah U. U ini adalah utamakan menghargai diri sendiri. Jadi kita harus mengutamakan menghargai diri sendiri. Perempuan harus belajar untuk bagaimana menghargai dirinya sendiri. Kadangkala kan perempuan itu suka mengalah, nggak berani menyatakan perasaannya kayak begitu ya. Nah, dia perlu untuk menghargai dirinya sendiri, mencintai dirinya sendiri. Karena kecerdasan emosi itu dimulai dari diri sendiri, baru kemudian orang lain. Karena itu kita mesti harus paham siapa saya, bagaimana pola emosi yang seringkali terjadi di dalam kehidupan saya. Nah, itu yang kita mesti harus pelajari terus-menerus seumur hidup Mbak Eri. Jadi, ini bisa kita pelajari. Yang berikutnya, A, ini ada antusias, asertif. Antusias dan asertif. Antusias itu semangat ya. Antusias dari kata entheos. Entheos ini adalah en itu di dalam, theos itu Tuhan, di dalam Tuhan. Jadi kalau dalam diri perempuan merasakan bahwa saya sebagai perempuan ini ciptaan Tuhan yang berharga, di dalam diri saya ada Tuhan yang membuat saya terus bersemangat di dalam kehidupan ini. Nah, itu akan membuat kita itu terus
semangat di dalam menghadapi semua emosi yang muncul dalam kehidupan kita, menyertakan Tuhan. Dan asertif, kaitannya asertif ada apa? Kita berani tegas untuk menyampaikan emosi dan perasaan kita. Jadi kita perlu menyampaikan emosi-emosi yang kita punyai, tentu dengan penyampaian yang benar dan bijak, bukan ngawur, bukan reaktif, tapi dengan proaktif. Proaktif. Ya, begitu ya. Itu yang ketiga, A ya. Terakhir adalah N. N ini ada nyimak. Nyimak, Mbak. Nyimak ini maksudnya ada menyimak. Ya, seperti menyimak. Menyimak itu kan berarti kayak mendengarkan. Bukan cuma mendengar saja, tapi mendengarkan. Mendengarkan itu dengan konsentrasi penuh, dengan kesadaran penuh. Kalau dibilang bahasa sekarang itu yang dipakai, bagaimana kita konsentrasi penuh, kita sadar penuh, itu namanya mindfulness. Jadi bagaimana kita mindful, sadar, berada here and now, sekarang ini, being present. Untuk orang lain mungkin, atau untuk diri kita sendiri, nah kita mesti mengupayakan hal ini. Nyimak, itu N-nya itu nyimak ya, bahwa saya kalau ini kaitannya dengan orang lain, saya mau melayanimu, saya mau support kamu, saya siap untuk melakukannya buat kamu. Nah ini puan. Jadi yang P yang pertama adalah proaktif, bukan reaktif. U, utamakan menghargai diri sendiri. A, antusias asertif. Dan yang N adalah nyimak, bagaimana kita hadir secara mindfulness. Begitu Mbak Eri, ini tipsnya. Jadi saya sedang membicarakan tentang ini ya, gini ya, puan, ya, ini puan. Ini tips untuk para perempuan memanage kecerdasan emosinya. P adalah proaktif, bukan reaktif. Proaktif artinya adalah saya menyadari bahwa sayalah yang mengendalikan emosi, bukan emosi yang mengendalikan saya. Kemudian sayalah yang bertanggung jawab terhadap suasana dan isi dari interaksi saya, emosi saya dengan orang lain. Nah, U-nya adalah utamakan untuk menghargai diri sendiri. Bagaimana kita perlu mencintai diri sendiri, menghargai diri sendiri supaya kita bisa mencintai dan menghargai orang lain juga. A, antusias dan asertif. Jadi antusiasnya dan asertif artinya bahwa kita terus semangat karena Tuhan ada di dalam diri kita. Dan asertif, perempuan harus berani untuk asertif, tegas untuk menyatakan kebutuhan, tegas untuk menyatakan apa yang dipikirkan dan dirasakan. Nah, dengan antusias dan asertif ini kita bisa terus proaktif. Dan yang terakhir, N adalah nyimak. Bagaimana kita mindfulness, mendengarkan dengan sadar dan hadir, konsentrasi secara penuh. Dengan demikian, para perempuan yang adalah penolong yang sepadan, partner yang sepadan dari laki-laki bisa terus memanage emosi-emosi yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Ingat, emosi itu netral. Emosi tidak ada yang tidak bagus atau bagus, tapi semua emosi adalah netral. Setiap emosi mengandung pesan Tuhan untuk kita. Karena itu, sadari emosi kita dan manage emosi kita. Wow, terima kasih yang sudah bergabung. Bu Esti, aduh, senang sekali. Wah, ada Hardian, ada Naomi, Francisca. Bu Ani sedikit mengulang tadi bahwa tips mengelola kecerdasan emosi terkait dengan perempuan tadi diambil dari kata puan.
puan. Bisa sampai pada, ya mungkin sedikit disingkat, secara singkat saja, secara tepat saja untuk menyampaikan buat sahabat itu. Kemudian sekaligus untuk kesimpulan untuk topik kita di kesempatan pagi hari. Silahkan Bu Ani. Jadi ini tips ini sekaligus kesimpulannya Mbak Eri. Jadi memang singkat ya. Kalau perempuan dan kecerdasan emosi, kita perlu ingat-ingat saja kata puan. Kita perlu mengingat kata puan saja. Nah, P-nya ada proaktif, bukan reaktif. U-nya adalah utamakan menghargai diri sendiri. A-nya antusias dan asertif. Dan N-nya adalah nyimak, sadar dan konsentrasi penuh. Nah, 4 hal inilah yang akan membuat kita bisa mengelola emosi kita. Nah, begitu Mbak Erli. Oke. Ya, sahabat itu hari ini kita sudah belajar tentang kecerdasan perempuan ya. Kecerdasan emosi terkait dengan perempuan. Semoga ini bermanfaat. Bu Ani, apa yang disampaikan untuk sahabat itu? Ya, saya berdoa dan berharap bahwa para pendengar, baik itu perempuan atau laki-laki, mari dalam situasi yang tidak mudah seperti ini, dalam situasi pandemi seperti ini, kita tetap berusaha untuk mengelola emosi kita. Karena emosi kita adalah netral, karena emosi itu mengandung pesan Tuhan yang diberikan kepada kita yang mesti kita kelola. Dan bagi para perempuan, khusus bagi para perempuan, ingatlah singkatan dari kata puan. Proaktif bukan reaktif, utamakan menghargai diri sendiri, antusias dan asertif. Dan yang terakhir adalah nyimak dengan hadir penuh, sadar dan konsentrasi penuh untuk diri sendiri dan orang lain. Oke, Bu, terima kasih. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk yang sudah bergabung ya. Acaranya sudah selesai. Bagaimana para perempuan memanage emosi. Perempuan memanage emosi, yaitu dengan cara bagaimana dengan kata puan, yaitu proaktif bukan reaktif, utamakan menghargai diri sendiri, A-nya antusias dan asertif, dan yang terakhir ada nyimak, sadar dan konsentrasi penuh, mindfulness. Dengan demikian kita bisa memanage kecerdasan emosi kita. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Sampai jumpa. Thank you yang sudah hadir ya.